Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat segala anugerah Tuhan bagi kita. Dan pagi ini mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan sebagai penuntun dalam langkah-langkah kehidupan kita setiap hari. Masih dalam tema tentang pekerjaan Roh Kudus bagi orang-orang yang percaya. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 16, kita membaca mulai dari ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara-saudara, pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, pertama disebutkan oleh firman Tuhan, dia akan menginsafkan dunia, menginsafkan kita sebagai orang percaya, membuat kita mengerti, membuat kita waspada selalu. Pertama akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Saudara-saudara, jangan sampai kita kehilangan rasa, kehilangan kepekaan tentang suara Roh Kudus. Pertama tentang dosa. Setiap anak-anak Tuhan melakukan pelanggaran, dosa, Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita, menginsafkan kita untuk kita segera menghentikan, atau jangan sampai kita melakukan dosa. Tetapi seringkali kita manusia, saudara-saudara, melanggar, tidak mengabaikan suara Roh Kudus di dalam hati kita, sehingga kita mendukakan Roh Kudus, mengabaikan suaranya. Saudara-saudara, Roh Kudus menginsafkan orang percaya akan dosa, kemudian akan kebenaran, dan juga akan penghakiman. Memberikan keinsafan di dalam hati kita. Itu yang kita lihat dikatakan oleh Yesus di sini. Jadi tidak ada alasan bagi orang percaya yang berkata, oh, dia tidak ada yang mengingatkan. Saudara-saudara, sebagai anak Tuhan, kalau ada niat yang tidak baik di dalam hati kita, Roh Kudus pasti akan mengingatkan kita, memperingatkan kita. Sebagaimana Tuhan memperingatkan Kain sebelum dia membunuh Habel. Tuhan memperingatkan Kain, hei Kain, dosa sudah mengintip di depan pintu, engkau harus menguasainya. Tuhan juga selalu memperingatkan saya dan saudara. Tetapi masalahnya adalah, apakah kita mau dengar-dengaran kepada suara Roh Kudus di dalam hati kita. Yang kedua, ayat yang ke-13 disebutkan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita, menguasai hidup kita, firman Tuhan berkata, dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Pertama, kebenaran itu ialah firman Allah. Saudara, orang yang dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak akan melanggar firman Tuhan, tidak akan melawan firman Tuhan. Segala yang diucapkan oleh Alkitab, inilah yang dia lakukan, inilah yang dia amenkan dalam kehidupannya. Jadi kalau ada orang, saudara-saudara, mengaku dia digerakkan, dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi dia melangkahi firman Tuhan, melanggar firman Tuhan,
pastikan itu bukan atas pimpinan Roh Kudus. Dia akan membawa kita ke dalam segala kebenaran. Kebenaran di sini bukan kebenaran diri kita sendiri, tetapi kebenaran Allah. Bukan kehendak kita sendiri, tetapi kehendak Allah. Seringkali saudara-saudara, kebenaran Allah berbeda dengan kebenaran kita. Seleranya Tuhan, keinginannya Tuhan berbeda dengan selera dan keinginan kita. Yesus ketika dia baru saja dibaptis, dia dihinggapi oleh Roh Allah. Firman Tuhan katakan, kemana Roh Allah membawa Yesus? Ke padang gurun. Di padang gurun tidak pernah ada yang enak, saudara-saudara. Adalah berbicara tentang kesukaran-kesukaran. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum di sana. Dicobai oleh iblis lagi, saudara-saudara. Gak makan, gak minum aja udah susah, tambah lagi dicobai oleh setan. Betapa susahnya. Tetapi semua itu adalah atas pimpinan Roh Allah. Saudara-saudara, tetapi kita harus yakin, dalam situasi apapun yang kita hadapi, kalau Roh Allah yang memimpin kita ada di sana, pasti Tuhan juga memberikan kita kekuatan, kesanggupan untuk melewatinya. Sehingga kita akan hidup dalam kemuliaan Tuhan. Melangkah dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Melangkah dari satu kemenangan sampai kepada kemenangan yang sempurna. Bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.